mahasiswa saudara-saudara. Mana yang mau gua ini orang guna? Gua anaknya lo orang guna. Hari ini kita satu pemikiran, satu persepsi, dan hari ini kita berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan bahwa dengan cara ini kita telah membantu meringankan beban orang-orang tua kita. Saya meminta kepada pihak Rektorat atas nama keluarga besar mahasiswa Universitas Saloleo untuk segera mungkin mengeluarkan kebijakan yang disampaikan oleh saudara kita. Oleh daripada itu, saya mengajak kepada kawan-kawan sekalian, bakar semangatmu kawan-kawan sekalian, karena demokrasi yang tidak memihak kepada mahasiswa Universitas Saloleo. Maka daripada itu, lalu kami sampaikan kepada kawan sekalian, rapat membaca kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, kalau merasa dirinya adalah mahasiswa Universitas Saloleo, terima kasih. Pertama-tama, salam hormat saya kepada seluruh teman-teman mahasiswa, kepada seluruh pengurus lembaga yang ada di Universitas Saloleo. Mereka ada hal yang lebih menarik, ada hal yang lebih mengesankan bagi saya. Seketika malam, keluarga dua mahasiswa tersebut berenduk di dalam rumahnya. Bapak, ibu, dan dua mahasiswa yang saat ini kuliah di dua fakultas yang berbeda di Universitas Saloleo. Apa yang terjadi kawan-kawan? Dua saudara kita kalau ditotal-totalkan UKT-nya itu berjumlah 5 juta rupiah, kurang lebih 5 juta rupiah. Mereka berguk karena menghadapi pembayaran bulan dendam yang rencananya akan dimulai tanggal 22 hari ini sampai kemudian tanggal 23 Juni. Menarik yang menjadi keputusan, salah satu saudara kita itu kuliah di Fakultas Hukum. Si adik dua bersaudara ini mengatakan dia rela untuk tidak melanjutkan kuliah. Dia rela untuk kakaknya saja yang melanjutkan kuliah. Nanti kalau kakaknya selesai melanjutkan kuliah, barulah kemudian dia mau melanjutkan kuliah. Hanya karena persoalan tidak mampu membayar uang kuliah tunggal yang kurang lebih jika ditotalkan 5 juta rupiah. Sekarang saya tanyakan, apakah semua teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir ridho jika teman-teman kita tidak melanjutkan kuliahnya hanya karena persoalan tidak mampu membayar uang kuliah tunggal? Apakah teman-teman setuju? Perlu saya sampaikan bahwa gerakan yang kami bangun hari ini atas nama keluarga besar mahasiswa Universitas Saloleo bukanlah gerakan yang lain dari semata-mata satu atau dua lembaga saja yang ada di universitas. Gerakan hari ini tidaklah kemudian bertujuan untuk mempura-puranakan atau merusak, tetapi gerakan hari ini adalah gerakan damai yang semua lahir dari kebatinan mahasiswa Universitas Saloleo. Sekali lagi, saya mengimbau kepada semua teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir untuk mendapatkan barisannya di depan mobil sound bergabung dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Perlu saya sampaikan, sebelum kami membangun gerakan ini, terlebih dahulu kami lakukan upaya persuasi, beban kuota internet dibebankan kepada mahasiswa dan ditekankan untuk harus tetap menjalankan kuliahnya. Kemudian hari ini mengatakan bahwa kuliah tidak efektif. Jelas tidak efektif, karena mahasiswa dibebankan untuk membayar itu. Sederhana permintaan kami. Ada 3 poin yang menjadi substansi permintaan kami hari.
Yang pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 78 Ayat 1 tentang prinsip pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas. Maka kemudian kami meminta hari ini Rektor Universitas Saloleo untuk kemudian membuktikan dan memperlihatkan kepada kami semua transparansi anggaran pengelolaan biaya kuliah tunggal tahun 2020. Kami meminta itu untuk memastikan apakah anggaran tahun 2020 itu semua teralokasikan atau tidak. Sedikit kawan-kawan saya kasih contoh. Dan di Fakultas Teknik dengan jumlah mahasiswa 2000 sekian, total BKT-nya 24 miliar sekian. Yang disampaikan Rektor, kalau total UKT itu sekitar 4 miliar. Sekarang yang kami tanyakan, 24 miliar itu dikemanakan? Apakah hari ini ada pengadaan fasilitas? Apakah hari ini ada biaya kuliah tatap muka? Yang semua itu tercantum dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, kami juga meminta adanya penurunan uang kuliah tunggal kepada seluruh teman-teman mahasiswa, tidak terkecuali anak ASN ataupun anak-anak yang lain yang merasa dirinya mampu. Kenapa demikian? Salah satu pendekatan yang kami gunakan adalah si mahasiswa tersebut tetap membayar biaya tambahan yang kuota internet. Selain itu, Kata untuk semangat kita hari ini kawan-kawan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! dua kata untuk pembebasan hari ini kawan-kawan, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat. Kawan-kawanku sekalian, mari kita flashback pada tahun 2012. Ketika pada saat itu diterbitkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang pada saat itu yang melegalkan uang kuliah tunggal atau biaya pendidikan untuk dibebankan kepada mahasiswa. Di tahun 2013 pertama kalinya Universitas Saloleo menggunakan pembayaran pendidikan dengan sistem uang kuliah tunggal. Saya ingin menyampaikan kawan-kawan sekalian, ada lima sumber anggaran pendidikan tinggi. Yang pertama berasal dari anggaran pendapatan belanja negara dalam bentuk biaya operasional perguruan tinggi negeri. Sumber yang kedua adalah anggaran pendapatan belanja daerah yang itu berasal dari daerah kita sendiri kawan-kawan sekalian. Yang ketiga berasal dari sumbangan perorangan masyarakat yang itu untuk menunjang, untuk mendukung agar seluruh mahasiswa Universitas Saloleo mendapatkan pendidikan yang layak kawan-kawan sekalian. Sumber anggaran yang keempat yaitu dalam bentuk mitra-mitra kampus. Yang itu juga untuk mendukung proses kita untuk mendapatkan pendidikan di kampus kita Universitas Saloleo. Sumber anggaran yang kelima kawan-kawan sekalian, sudah aman sama kalian. Baik, tidak banyak kata, tidak banyak berleko-leko terkait apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini. Memang benar apa yang disampaikan beberapa ketua-ketua lembaga tadi saudara kalian. Yang pada dasarnya hari ini banyak polemik-polemik yang harus kita suarakan bersama saudara kalian. Jadi yang kami inginkan pada pagi hari ini di terik matahari, tidak banyak ingin mengenai regulasi-regulasi yang ada, peraturan menteri, peraturan pemerintah rektor Universitas Saloleo ini. Yang kami inginkan adalah sebagaimana adalah pemerintah rektor mengeluarkan kebijakan-kebijakan
keinginan mahasiswa Universitas Saloleo sekalian. Tidak banyak hal yang kami tuntut, yaitu adalah kebijakan-kebijakan yang ada saudara kalian. Mungkin kami sebagai mahasiswa Universitas Saloleo hanya menginginkan kebijakan hati nurani hanya menginginkan hati nurani kebijakan para pemerintah Universitas Saloleo saudara kalian. Tidak banyak hal lain yang kami tuntut adalah sebuah kebijakan, sebuah rasa kemanusiaan yang ada di tengah pandemi COVID-19 saudara kalian. Yang kami minta dari pihak rektorat Universitas Saloleo hanya kebijakan yang ada saudara kalian. Ketika kebijakan itu turun, berbicara tentang regulasi-regulasi yang ada, saya kira sudah jelas, saya kira sudah kita baca saudara kalian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lapangan. Sebelum saya mulai mencari penyampaian saya ingin mengimbau kepada seluruh teman-teman saksi untuk kemudian membuat saya mulai dari saudara-saudara. Sekali lagi, saudara-saudara saya yang di sebelah kanan saya untuk yang berangkat kumpul supaya kemudian apa mencari tuntutan kita saudara-saudara bisa dimiliki oleh rektor Universitas Saloleo saudara-saudara. Sekali lagi, saudara-saudara saya yang saksi, mari kita berkumpul saudara-saudara. Mari kita satukan persepsi saudara-saudara. Kita satukan dapat jalan kita saudara-saudara sekalian. COVID-19, maka dari itu orang tua kita berhenti bekerja kita menghindari hal tersebut. Maka dari itu penularan COVID kita saudara-saudara sekalian. Saudara, mari kita masuk. Ini merupakan hidup kita saudara. Saudara. Silakan sama kalian saudara-saudara. Terima kasih atas tersedia Bapak Rektor Universitas Saloleo untuk menemui teman-teman mahasiswa. Kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Yang telah diucapkan pemerintah rektor kita berjuang bersama. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sama-sama apa yang menjadi penjelasan Rektor Universitas Saloleo. Hari ini dia telah menunjukkan bahwa dia adalah panutan, yang manut terhadap gerakan mahasiswa Indonesia. Megafon, berikan megafon untuk orang tua, ayah kita semuanya di Universitas Saloleo ini untuk menjelaskan. Sudah ya, jadi begini. Ya, pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tolong harusnya jaga jarak, jangan apa. Oh iya, oke. Kalau kalian mana saya nggak tanggung jawab ya. Oke, baik. Sudah tidak. Apa kalau saya lagi ngomong, tolong dengar. Kan kalian tadi sudah ngomong kan saya dengarin terus. Iya kan? Kalian ngomongin tadi saya dengarin terus. Nah, sekarang kalau saya ngomong, tolong dengarin. Baik. Salawat dan salam mari selalu kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya terus kita semua yang pada pagi hari ini ada di sini. Kemudian saya juga meminta kepada kita semua seperti yang dibilang tadi bahwa corona sudah tidak ada, mudah-mudahan memang corona segera tidak ada lagi di seluruh negara dan untuk Indonesia. Oke, baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah satu, Universitas Saloleo itu adalah institusi pemerintah. Oke. Jadi apapun yang dikatakan oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah, ada aturannya semua. Itu yang diikut oleh Universitas Saloleo. Itu yang pertama. Artinya siapapun itu di depan aturan itu sama. Yang nggak rektor, mahasiswa, orang biasa dan lain sebagainya. Itu pertamanya. Jadi Universitas Saloleo itu adalah institusi pemerintah yang diatur dengan aturan pemerintah, ya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan menteri, sampai ke bawah semua. Jadi itu yang kita ikuti, ya kan? Itu kita harus paham dulu yang itu yang harus kita paham. Nah, terkait dengan yang berbeban tadi, jadi semua apa yang dilakukan oleh Universitas Saloleo itu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, ya
tahun. Ada aturannya, jelas itu. Kita bertanggung jawab kepada pemerintah dalam hal ini kementerian. Jadi apapun yang kita kerjakan di universitas ini kita lakukan. Prestasi mahasiswa, kinerja dosen, ya, kinerja pegawai, sampai dengan kinerja keuangan kita semua kita laporkan ke kementerian. Jelas itu aturannya. Ya kan? Kita diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh inspektorat, diperiksa oleh BPKP. Itu transparansinya di situ, jelas itu. Itu berkaitan dengan aturan. Kemudian berkaitan dengan tuntutan tadi tentang IKT. Waktu audiens hari Jumat kan ada ketua MPM, ada ketua BEM, kemudian ada ketua BEM teknik. Saya sudah sampaikan. Dan alhamdulillah kan Pak Menteri udah ngomong juga. Ya, jadi semua yang saya sampaikan itu sama dengan Pak Menteri. Keringanannya itu kan ada berapa? Ada 5 atau berapa gitu. Saya jelasin satu ya. Satu boleh nyicil. Dalam ada aturannya. Ya. Kemudian yang kedua, itu boleh angsur. Itu kan keputusannya menteri. Bukan saya yang harusnya kita kan institusi pemerintah diatur oleh menteri, itu kita kerjakan. Loh, itu kan kita mengikuti kebijakan pemerintah, bukan rektor mengikuti kebijakan sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, ya, jadi boleh apa? Boleh nyicil, boleh nunda. Kemudian kalau misalnya emang apa keadaan ekonomi orang tuanya misalnya menurun karena COVID, sebenarnya bukan karena COVID aja. Kalau untuk penghasilan orang tuanya menurun, kan bisa disertai dengan bukti-bukti mengajukan kepada universitas untuk diturunkan grade. Gitu kan? Itu jelas itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada lagi tambahannya. Sebentar. Yang keempat, mahasiswa semester 9 untuk S1 dan mahasiswa semester 7 untuk vokasi, kalau tinggal tugas akhir, bayar 50%. Ya kan? Bayar 50%. Artinya yang sudah semester 9 dan tinggal skripsi, yang namanya itu kan skripsi. Ya. Dan apa kalau semester 7 untuk vokasi? Itu kan berarti 6 sekali kan tugas akhir. Itu cuma bayar 50%. Ya kan? Apalagi yang dicari? Kemudian yang sudah selesai ujian skripsi, artinya tinggal walaupun belum yudisium, tinggal tunggu wisuda aja. Nggak usah bayar kan? Iya kan? Yang ini yang belum apa? Yang ini yang belum kemarin saya sampaikan waktu audiensi. Ya kan? Jadi artinya yang semester 9, semester 7, ya, yang tinggal tugas akhir 50% bayar UKT. Jadi semua sudah terakomodir gitu. Ya kan? Kemudian yang sudah selesai ujian skripsi, tinggal nunggu yudisium dengan wisuda. Nggak usah bayar UKT. Gratis. Terus apa lagi yang kalian cari? Kemudian satu lagi, yang lebih gampangnya kan, ya cuti juga nggak usah bayar UKT. Nah kemudian apa lagi yang kalian cari? Pulsa. Saya sudah kasih KKN mahasiswa buat beli. KKN tematik. Ya, KKN tematik itu 2000 lebih mahasiswa. Dan itu dikasih biaya hidup dan uang pulsa. Ya. Kemudian apa lagi? Bantuan sembako kemana? Tadi kan saya kasih tuh. Ada kan? Jadi begini, satu bahkan tapi kan begini, petunjuk teknisnya dalam minggu ini insya Allah selesai. Jadi semua mahasiswa boleh mengajukan yang tadi itu, silakan pilih yang mana, disertai dengan bukti-bukti yang baik, bukti-bukti yang apa yang bisa dipertanggungjawabkan. Sistemnya saya sudah buatkan. Artinya kan begini, WHO itu kan institusi pemerintah. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu yang kami kerjakan. Ya, itu yang kami kerjakan. Tidak ada lagi. Kegiatan kemahasiswaan dengan itu tidak silakan jalan, tapi itu tadi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita sampaikan. Jangan kira kami santai-santai aja gitu. Ya, kami urus mahasiswa, kami urus dosen, kami urus pegawai. Walaupun masa pandemi ini kami juga kerja. Bukannya kami tinggal aja di rumah. Jadi dengan keputusan Pak Menteri itu, kami itu tinggal menindaklanjuti saja.
Ya memang yang tadi itu yang 50% dan tidak bayar itu karena sudah tugas akhir belum saya sampaikan kemarin. Kemudian satu lagi tentang KIP. Kan Pak Menteri juga bilang Pak, Kartu Indonesia Pintar. Tapi ini baru itu sebenarnya pengganti bidik misi. Tapi baru regulasinya itu baru untuk mahasiswa yang mendaftar baru. Untuk mahasiswa yang ongoing, kami lagi nunggu regulasinya. Ya, kami lagi nunggu regulasinya itu bagaimana. Tapi kalau untuk yang baru itu sudah ada. Yang lulus SNMPTN itu KIP kuliah kita mana sudah? 700 berapa? 742 itu otomatis dapat KIP misi sama sih sebenarnya. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi gitu. Semuanya itu kami transparansi ya kementerian kemana gitu. Kami transparansi semuanya. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Ngapain? Itu dikasih oleh negara, kita pertanggungjawabkan kepada negara. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah petunjuk teknisnya untuk keringanan UKT yang seperti saya sebutkan tadi dalam minggu ini insya Allah sudah clear. Jangan kalian pikir apa, saya sudah siapkan itu dari semenjak 2-3 minggu yang lalu. Dan sejak 2-3 minggu yang lalu saya siapkan, tapi kan saya tidak boleh launching sebelum pertama aturannya jelas, kemudian yang kedua infrastrukturnya siap. Kan tidak mungkin, jangan sampai saya bilang dibilangin bohong gitu. Jadi dari sejak 3 minggu lalu saya sudah siapkan. Cuma kan tidak mungkin saya langsung ngomong di depan semua kita. Tapi kan ya, kisi-kisinya kan saya sudah sering ngomong di media sosial, di media online dan lain sebagainya. Kisi-kisinya kan saya sudah sering ngomong. Dan hari ini yang terakhir saya sampaikan bahwa itulah kebijakan yang akan dilakukan oleh Universitas Saloleo. Jadi pada intinya Universitas Saloleo adalah instansi pemerintah, institusi pemerintah. Kita ikut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Intinya di situ, ya. Intinya gitu. Oke, cukup ya. Persoalan juga, maksudnya kan kita lebih kepada secara prinsip kan pembiayaan untuk pendidikan itu tunggal ya dalam bentuk uang kuliah tunggal. Nah ini pendekatan yang tertata. Nah